Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan Bincang Sehat Rumah Sakit Unan bersama saya Rani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang serangan jantung ini. Ternyata serangan jantung ini bukan hanya masalah pada orang tua, karena sering kita lihat juga anak-anak muda juga sudah mulai bergeser ya usianya. Nah, saat ini kita akan membahasnya bersama salah seorang dokter di Rumah Sakit Unan. Beliau adalah Dr. Tommy Daendes, SPJP. Oke, kita sapa saja dokternya sekarang. Oke, Assalamualaikum dok. Apa kabar dok? Waalaikumsalam. Sehat Kak? Alhamdulillah. Kelihatannya emang cerah sekali nih dok hari ini. Iya ya, cerah. Jadi gini dok, dalam podcast kita hari ini kan bahas tentang jantung, tentang kesehatan jantung. Nah, sering kali kita dengar tentang serangan jantung ya dok ya. Nah, itu bagaimana sih dok sebenarnya serangan jantung itu terjadi pada seseorang? Nah, apakah ada tanda-tanda atau apakah sudah ada gejala-gejala sebelumnya yang perlu dirasakan? diperhatikan Iya. ya. Kadang-kadang ini sobat sehat di rumah bisa aja nih dok, ini saya nyeri dada nih, langsung self diagnosis nih, langsung googling kan, wah serangan jantung nih. Nah, kira-kira bisa nggak dok jelasin supaya sobat sehat lebih ini lagi? Baik, mungkin memang kita semua mungkin juga sobat sehat di rumah juga pada sering mendengar istilah serangan jantung ya. Kalau serangan jantung itu sendiri sebenarnya apa yang terjadi dengan saat serangan jantung? Itu dulu mungkin yang harus kita sederhanakan dulu penjelasannya. Jadi serangan jantung itu adanya ruptur atau lepasnya plak yang biasa menempel di dinding dalam pembuluh darah kita. Sehingga nanti dia akan melepaskan jaringan-jaringan lemak yang ada di bawahnya. Sehingga nanti lemak itu lepas ke dalam liang pembuluh darah, akhirnya dianggap sebagai benda asing oleh darah kita. Kan di dalam pembuluh darah tentu ada darahnya. Nah, jadi nanti akhirnya sebenarnya itu mekanisme tubuh yang alami, seperti halnya kalau kita luka di rumah, luka di luar, itu kan ada pembekuan darah biar cepat berhenti pendarahannya. Begitu pula yang terjadi saat serangan jantung, lukanya yang sebelah ke dalam tadi itu dibekukan oleh mekanisme pertahanan tubuh kita. Akhirnya, cuman sayangnya dia membekukannya di dalam pembuluh darah. Akhirnya dia menyumbat, mengganggu aliran darah, jadinya mampet jadinya. Jadi sebenarnya serangan jantung itu secara naturalnya adalah mekanisme normal dari tubuh kita untuk penyembuhan luka. Cuman lukanya ini sekarang plaknya itu ruptur atau rusak gitu, pecah pelapisan paling luarnya. Itulah dia penyebab dari serangan jantung yang paling umum. Nah, plak itu sendiri sebenarnya bukan suatu proses yang baru, bukan suatu proses yang baru seminggu, 2 minggu, sebulan atau 2 bulan. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan kakak yang sebelumnya, yang selanjutnya yaitu gimana sih gejala awalnya? Nah, karena sebenarnya proses penimbunan plak itu sudah terjadi 10, 20, 30 tahun sebelumnya. Biasanya dimulai di usia awal 30 tahunan. Apa yang terjadi? Bahkan sekarang lebih cenderung awal di usia 20 tahunan sudah terjadi. Melalui apa? Melalui pola makan yang tidak sehat, tinggi lemak, gula yang tidak terkontrol. Mungkin tidak sakit gula, sobat sehat mungkin belum sakit gula, tapi konsumsi gulanya itu selalu tinggi setiap harinya. Habis sarapan pagi, kopi susu jam 10-nya, makan siang di kafenya jam 1, kopi susu sore lagi, 2 kali sehari kopi susunya. Ya, jadi itu penumpukan, mungkin bukan diabetes, tapi kadar gulanya dibiasakan tinggi sehingga nanti merusak lapisan endotel, kolesterolnya juga tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itulah plaknya yang terjadi di dalam pembuluh darah. Timing masalah kapan dia mau pecah, kapan dia mau masih bertahan, itu tidak ada satupun yang bisa memprediksi kita. Karena dia tidak bisa diprediksi, makanya terkenal sekali namanya serangan jantung. Gejalanya apa di awalnya? Mungkin saat plak itu, anggaplah ini 10, sobat saya bisa lihat ya, mungkin ya ada 100% lubang pembuluh darah kita. Saat dia masih kurang dari 50 atau 60% penyempitannya itu, yang penimbunan lemak tadi, mungkin belum ada gejala. Tapi kalau sudah lebih dari 60%, 70% ke atas, mungkin sudah mulai ada gejala. Apa gejalanya? Misalnya kalau dia biasa beraktivitas, biasanya bisa main bola, biasanya ini
sekarang kok jadinya ada nyeri dadanya. Atau misalnya lagi ibu-ibu nih suka 30 tahunan, ya kadang ibu-ibu muda ini punya anak ngurus rumah jadi alasan untuk tidak olahraga, ya kan? Jadi akhirnya kurang olahraga. Keluhannya bukan nyeri dada, tapi bisa jadi misalnya biasanya kalau bersihin rumah sekali aja itu bisa beres. Kok ini bersihin rumah mesti break dulu ya sekali atau 2 kali ada keluar mainnya dulu. Iya. Nah ini tentu ada sesuatu. Nah itu sebaiknya sudah mulai bisa konsul ke dokter jantung. Tapi yang paling penting adalah tidak harus menunggu sampai plaknya lebih dari 60, 70, 80. Yang bahaya itu adalah bahkan plak yang masih 30, 40% pun saat dia robek, dia bisa menimbulkan luka dan membuat serangan jantung. Itulah pada kasus-kasus yang sebelumnya nggak pernah nyeri dada, nggak pernah masih olahraga, dan lain-lain. Tapi akhirnya dia serangan jantung. Kenapa? Karena plaknya robek. Mungkin plaknya masih sedikit aja, masih 30, 40%. Tapi tiba-tiba robek, mekanisme alami tubuhnya menganggap itu benda asing, langsung dikerumuni oleh zat-zat pembekuan darah, tersumbat dia. Itulah kita coba menyederhanakan penjelasan supaya mungkin sobat saya di rumah bisa juga paham dengan benar definisi dari serangan jantung itu. Mungkin seperti itu kan. Oh gitu. Berarti memang balik lagi ke habit ya dok ya. Iya, pola makan. Nah tadi saya lupa satu lagi, merokok. Oh iya. Nah, merokok juga sangat mengakselerasi proses pertumbuhan plaknya. Karena memang di survei kan memang hanya 5% atau 5% ya yang tidak merokok kan lelaki di Indonesia. Nah itu bisa jadi pemicu juga. Nah tadi kata dokter juga umur 20, 30 itu sudah karena habitnya menimbun gula ya. Nah ini juga kita sering melihat umur 40 tahun sudah terkena serangan jantung. Bahkan ada istilah di masyarakat, loh umur 40 tahun kok udah kena gitu. Itu kan penyakit orang tua gitu. Iya. Gimana itu dok? Iya benar. Jadi sebenarnya memang ada trennya sekarang pasien-pasien yang mengalami serangan jantung yang pertama kali itu kalau dirata-ratakan usianya jadi lebih muda sekarang. Waktu saya pertama kali belajar tahun 2014 itu pasiennya rata-rata di atas 45 tahun. Jadi sekarang Sobat Sehat mungkin juga sudah mendengar dan itu memang relate dengan yang kita temui sehari-hari di rumah sakit. Pasien kita sekarang seumuran kita, 36, 33, bahkan lebih muda dari kita. Itu sudah terkena serangan jantung. Karena prosesnya seperti sudah kami jelaskan di awal tadi, bukan proses mendadak, dia proses tahunan. Tentu kita bisa menduga faktor-faktor yang menyebabkan plak tertimbun lebih cepat tentu akan mengakselerasi cepatnya seseorang menjadi serangan jantung, begitu. Ya mungkin zaman 8 tahun lalu belum ada kok coffee shop ya sebanyak sekarang gitu ya. Atau mungkin belum ada makan yang maksud dengan diet yang jelek itu kalau dulu di Padang cuman nasi Padang pakai jeroan kan itu. Tapi sekarang nasi Padang sama jeroan nggak jadi, udah kalah dengan bahayanya kopi susu, Thai tea, apapun itu yang memang sangat tinggi creamer gulanya. Kalau dihitung kalorinya mungkin sekali tegak bisa 300-400 kilokalori. Dan tubuh kita nggak butuh itu sebenarnya. Mungkin itu kenapa dia lebih muda sekarang pasien-pasien yang terkena serangan jantung. Mungkin seperti itu kan. Saya lanjutkan untuk jadi penelitian nggak dok? Sudah mulai banyak registri kita. Teman-teman dari Universitas Andalas, Fakultas Kedokteran juga sudah mengamati fenomena ini sehingga sudah banyak skripsi yang membahas ini tentang memang trennya sekarang secara deskriptif usia pasien serangan jantung itu lebih muda. Seperti itu. Ini dok, tadi kakak dokter mungkin awal pertama bisa gejala itu bisa dengan merasakan nyeri dada nih dok ya. Tapi terkadang kan sobat sehat di rumah mungkin tidak bisa membedakan nih dok, mana yang benar nyeri dada serangan jantung atau itu karena asam lambung naik, karena GERD, karena memang jadi jadi bertanya-tanya kan dok. Nah kira-kira apa sih dok membedakan istilahnya khasnya serangan jantung ini nyeri dada pada nyeri dadanya gitu? Ya sebenarnya ini lebih ke jangan sampai self diagnosis ya. Nah ya itu masalahnya. Self diagnosis atau AI diagnosis. Nah ini AI diagnosis ini yang bahaya. Sobat saya mungkin suka buka Google yang jawab AI kan. Nah dan tadi pagi saya baru baca berita Microsoft baru launching satu software yang bisa mendeteksi diagnosis 4 kali lebih akurat dibandingkan dokter. Nah
salah-salah dipakai tambah parno ya, tambah ketakutan. Jadi sebenarnya gejalanya seperti apa? Gejala itu satu yang perlu kita garis bawahi adalah pahami dulu kita punya faktor risiko apa enggak. Apa sih faktor risiko yang kita punyai? Apa aja tuh faktor risiko yang mesti kita waspadai? Satu, kita punya orang tua yang sakit jantung nggak sih? Aduh, atau atau punya jantung dengan stroke sangat dekat ya. Jadi atau punya orang tua yang pernah riwayat stroke tidak? Hipertensi dok? Oh iya maksudnya yang belum nggak. Kalau orang tua yang diakui sebagai riwayat, yang diakui sebagai faktor risiko itu adalah faktor risiko kardiovaskular. Vaskular artinya dia memang punya sakit jantung koroner atau punya riwayat stroke di orang tuanya. Gitu. Tapi kalau dia punya diabetes itu lain lagi pembahasannya. Nah, berikutnya apa lagi? Berikutnya kita sebenarnya pola makannya gimana? Kita kan bisa self diagnosis. Jadi sebelum self diagnosis mungkin self assessment dulu. Ya kita harus tahu dulu badan kita ini sebenarnya seperti apa sih, kita ada faktor risiko nggak gitu. Terus masa sih sekali 2 tahun 3 tahun kita nggak pernah cek kolesterol? Mungkin sobat sehat di rumah mungkin bisa rutin mulai cek kolesterol per tahun saja misalnya seperti itu. Dan saya sarankan kalau tidak salah bulan lalu mungkin nanti bisa dikonfirmasi sudah ada diabetes tipe baru. Tipe 5 kalau tidak salah. Pernah dengar mungkin ya? Pernah baca dok. Diabetes karena lifestyle. Nah, kalau diabetes karena lifestyle, ya berarti semua orang sudah harus screening lebih awal sekarang. Nah, seperti itu. Itu dari faktor risiko. Jadi kita kenali dulu, ada tidak sih kita memiliki faktor risiko untuk terkena serangan jantung. Pahami dulu sobat sehat semua. Yang kedua baru kita lihat gejalanya. Seperti apa gejalanya? Gejalanya itu memang paling sering serangan jantung itu adalah nyeri dada atau rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyamannya bisa seperti rasa dihimpit, tertindih beban berat, bisa di kiri, bisa di tengah. Ya, dan biasanya dia nggak bisa ditunjuk. Kalau bisa ditunjuk di mana sakitnya, di sini, pindah nggak enggak. Nah itu biasanya bukan, Tapi ini saya bukan mengajarkan sobat sehat untuk bisa mendiagnosis sendiri ya, maksudnya ya. Nah jadi jangan nanti tiba-tiba bisa ditunjuk, mah bukan nih orang tuanya nanti didiagnosis sendiri, bukan. Ini maksudnya sekedar sharing saja gitu ya. Terus yang berikutnya apa gejalanya? Disertai dengan gejala-gejala yang mempengaruhi simpatis seperti bisa berkeringat dingin. Penjalaran juga penting. Dari dada bisa menjalar ke rahang, ke dagu, ke lengan kiri, punggung kiri. Bisa juga ke bawah. Yang paling sering adalah memang bagaimana dia sering menyamar sebagai mah. Betul. Nah, ini sering kecolongannya di sini. Jadi sobat sehat nanti sebenarnya tips triknya gampang gimana membedakannya serangan jantung apa mah. Sangat jarang penderita mah itu yang nggak tahu gimana rasanya sakit mah. Benar nggak, Pak? Iya. Sakit mah itu kalau orang udah punya sakit mah pasti tahu kan gimana rasanya sakit mah ya. Mungkin sobat sehat kalau sudah sakit pasti, mah saya kambuh nih. Gitu ya. Biasanya cari apa? Cari antacid, cari sukralfat, sirup-sirup mah ya. Atau misalnya setelah di treat tertentu misalnya dikasih sirup dia langsung hilang seperti itu gitu ya. Tapi kok yang kali ini kalau dia serangan jantung misalnya, kok dia itu setelah minum obat mah sirup kok masih ada ya? Nggak hilang. Sederhananya itu. Sederhananya itu gitu loh. Jadi memang dan biasanya akan beda antara sakit mah dengan serangan jantung. Terutama serangan jantung yang mengenai pembuluh darah jantung sisi kanan. Sisi kanan itu seringkali dia mirip sekali keluhannya dengan mah. Ya orang biasanya anggapnya di kiri aja kan dok? Ya, bukan sisi dadanya, tapi jantung kita itu pembuluh kanannya, dia kan pembuluhnya ada 3 ya, kiri depan, kiri belakang, dan kanan. Yang kanan itu kalau kena keluhannya sering seperti mah. Nah, jadi tinggal disuruh minum, coba tes minum obat emahnya. Itu paling gampang, biar nggak kemana-mana mikirnya. Maaf kalau Mbak punya emah pasti tahu gimana sakit mah. Ya kan. Hampir semua kita punya sakit mah dan pernah merasakan gimana nggak enaknya sakit mah. Tapi yang kali itu kok beda ya. Udah minum sirup nggak juga hilang. Kalau Anda punya sakit mah, teman-teman sobat sehat punya sakit mah, biasanya minum sirup hilang. Suatu saat dia minum sirup tidak hilang, nggak perlu self diagnosis ke IGD aja. Itu perlu ada follow up lebih lanjut dari tim gawat darurat kita. Mungkin sederhananya seperti itu, Kak. Jadi kalau nanyanya bukan ke Google, nanyanya ke dokter. Ya, harus langsung ke IGD ya dok ya? Iya, kapan yang mau dibawa? Ya, tapi kalau misalnya kok beda ya, mah saya hari ini coba minum sirup.
ternyata minum sirup mahnya udah hilang. Ya berarti memang mah. Cuman mungkin udah progres mahnya seperti apa. Mungkin kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, memang sebenarnya tipis ya dok, mungkin beda. Kalau bagi sobat sehat ya mungkin. Betul, kalau yang awam sangat tipis. Malah Iya. kita dari perhimpunan dari dokter-dokter jantung juga menyarankan setiap pasien IGD yang datang dengan keluhan mah, kalau usianya sudah di atas 40 tahun, wajib di EKG. Oh iya, EKG. Wajib di EKG. Seberapa sering sih pasien mah datang ke IGD? Jarang sekali. Iya, benar. Tapi kenapa pasien mah yang ini datang ke IGD? Ini mungkin kalau sobat sehat yang mungkin bekerja di IGD ya. Iya. Seberapa sering sih dia datang nanti ke pasien mah murni yang datang ke IGD? Nggak banyak. Nah, mungkin seperti itu kira-kira. Jadi kita udah ngawajibin kalau sakit mah datang ke IGD usia lebih 40 kita wajib EKG. Saking kita sering misdiagnose dengan itu. Iya, biar bisa Akurat. iya akurat dan Supaya tidak kecolongan. Nah, ya itu. Karena Nah. takutnya terlambat ya dok ya. Nah, tadi dokter juga sudah menyinggung tentang faktor risikonya ya dok. Misalnya kayak habit ya, merokok, menimbun kandungan gula dengan minuman yang manis, seperti itu dok. Nah, terus apa lagi tadi dok? Keturunan ya dok ya? Turunan, Genetik ya? kolesterol. Segala macamnya. Nah, mungkin sobat sehat di rumah juga pengen meminimalisir dari faktor risiko itu dengan berolahraga nih. Nah, kira-kira olahraga apa yang misalnya bisa untuk meminimalisir seseorang untuk bisa kena serangan jantung? Apakah kadang-kadang kita juga pernah dengar ya dok ya di lapangan futsal bisa-bisa tiba-tiba aja jatuh. Haji Masaid. Iya, tiba-tiba aja. Haji Masaid. Ya main, apalagi main badminton. Yes. Itu bisa. Nah, kira-kira gimana itu dok? Oke, jadi begini, kita perlu clearkan dulu. Serangan jantung itu, terutama kalau pada usia muda ya sobat sehat, tidak melulu disebabkan karena penyumbatan tadi. Ada namanya sudden cardiac death atau henti jantung mendadak pada usia muda. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan aliran darah koronernya. Tapi hubungannya dengan apa? Ada kelainan genetik di sel-sel otot jantungnya kita sebut channelopathy. Itu turunan memang, bukan turunan, mutasi genetik. Mutasi genetik. Nah, itu memang sekarang masih menjadi sesuatu yang masih banyak sisi yang belum terungkap, tapi channelopathy merupakan sebenarnya kalau bicara apa penyebab henti jantung mendadak paling banyak pada usia muda, biasanya channelopathy. Termasuk terakhir kalau tidak atlet badminton China ya. Kalau saya tidak salah 2-3 bulan yang lalu, kalau sobat saya semua ingat, meninggal lagi di lapangan. Nah, itu dia setelah diteliti channelopathy. Nah, belum lagi, apalagi kalau dia atlet. Iya. Atlet itu ada namanya lagi athlete's heart, yang mana itu normal, fisiologis, tapi kalau dia diiringi dengan yang lain, channelopathy bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Kalau teman-teman sobat sehat hobi bola, mungkin ingat beberapa tahun lalu ada pemain Denmark, Christian Eriksen, kolaps lagi live siaran langsung. Langsung di CPR, di pompa jantungnya di lapangan, semua orang seluruh dunia melihat siaran langsungnya waktu itu. Ternyata setelah diteliti, dia ternyata punya Brugada. Apa itu dok? Salah satu contoh kelainan dari channelopathy, Brugada syndrome. Nah, jadi tidak melulu terkait dengan pola hidup sehat, dengan ini gitu ya. Jadi gimana dong? Apakah semua kita harus melakukan screening? Nah, jadinya kan seperti itu pertanyaannya kan. Nanti yang overthinking makin overthinking. Nah, jadi makanya yang mana sebenarnya usia muda kita anak muda? Boleh lah ya, saya masih ngaku anak muda ya. Yang mana sih yang anak muda yang harus melakukan screening? Dia sebenarnya berisiko untuk henti jantung mendadak tidak sih gitu ya? Kalau mereka punya riwayat keluarga, orang tua, saudara kandung yang meninggal di usia muda tanpa penyebab yang jelas, itu perlu dicurigai. Anda mungkin perlu untuk konsultasi ke dokter spesialis jantung. Seperti itu. Tapi ini berbeda. Jadi dua hal yang tolong dibedakan. Ini bukan serangan jantung seperti yang kita cerita tadi, timbunan lemak, lepas, bekuan darah. Ini beda nih. Beda lagi. Memang ada sekarang usia trennya muda. Karena kenapa? Sekarang gula, pasien diabetes juga lebih muda, pasien kolesterol tinggi sekarang lebih muda. Ya otomatis pasien serangan jantung jadi lebih muda sekarang. Tapi yang dimaksud yang kedua yang saya jelaskan ini, Kak, itu adalah henti jantung mendadak bukan karena serangan jantung yang itu, tapi karena memang kelainan sel di otot jantungnya sendiri. Tidak banyak case-nya. Case-nya itu paling kurang dari 0,8% dari seluruh populasi. Tapi masalahnya adalah populasi yang terkena itu adalah populasi yang sehat. Yang tidak pernah tahu bahwa dia memiliki resiko untuk itu.
Itu dia. Nah, makanya memahami faktor risiko kita, baik dari tadi yang seperti kita jelaskan, faktor risiko untuk kena sakit jantung koroner, ataupun faktor risiko untuk kena channelopati tadi, itu perlu kita pahami. Jadi sebelum tanya ke Google, tanya ke diri sendiri dulu. Self assessment tadi. Self assessment dulu, mungkin seperti itu, Kak. Jelas ya dok ya. Jadi gini dok, tadi kan jatuh di lapangan nih dok. Nah ada juga nih kasus. Oh tadi milih olahraganya ya. Iya. Jadi kemana-mana ya. Jadi kalau untuk memilih olahraganya sendiri sebenarnya kalau orangnya belum pernah terdeteksi sakit jantung, sebenarnya olahraganya itu bisa apa aja. Kita kan bukan bicara pasien yang sudah sakit jantung ya. Ini kan ceritanya belum nih, kita belum pernah sakit jantung, tapi mungkin kita punya risiko. Mungkin orang tua saya dulu sakit jantung. Karena pola makan saya juga misalnya punya kolesterol yang tinggi, berarti kan sudah ada faktor risiko. So olahraganya seperti apa? Olahraga yang paling bagus untuk mengikis plak-plak tadi itu, memperbaiki adalah olahraga yang memperbaiki metabolisme tubuh. Apa contoh olahraganya? Kata kuncinya satu, aerobik. Oh, bukan senam. Oh, iya, beda lagi. Tipenya aerobik. Oh, udah bener nih. Apa itu tipe aerobik? Tipe aerobik itu bukan harus, kadang orang mikir aerobik berarti senam. SKJ, bukan. Aerobik itu atau artinya ada misalnya olahraga yang membutuhkan endurance, ketahanan. Apa misalnya? Jalan pagi. Oh, itu udah masuk aerobik tuh dok? Aerobik. Karena dia nanti menggunakan pada saat dia nanti sumber energinya pada tahap tertentu, dia akan menggunakan sumber energi lemak. Oh, yang baru tahu dok. Ya, jadi iya betul. Jadi sobat Z, kalau contoh aerobik lain, lari pagi, terus sepedaan yang bukan yang sprint ya, yang jauh. Nah, berenang. Nah, itu adalah contoh olahraga aerobik. Nah, kenapa aerobik itu penting? Karena olahraga aerobik akan memperbaiki metabolisme. Metabolisme yang benar, dia akan menurunkan kadar gula, menurunkan kadar kolesterol, sehingga menurunkan risiko orang untuk terkena sakit jantung, serangan jantung tadi itu. Nah, seperti itu. So, gimana? Anak muda sekarang kan trennya apa sekarang trennya? Nge-gym dok. Nge-gym? Iya. Lari enggak ya? Lari udah, ya sepedaan. Sepedaan masih lah. Tapi gitu ya. Nge-gym paling hype banget sekarang kayaknya. Nge-gym itu sebenarnya bukan tergolong ke aerobik. Nah, apakah tidak boleh anak muda? Oh boleh, harus, anak muda harus nge-gym. Saya tidak, justru anak muda harus latihan ototnya supaya tidak cepat jompo. Begitu ya. Tapi jangan lupa aerobiknya. Ya, satu lagi sekalian kita udah cerita timing aerobik, cerita aerobik. Yang paling penting itu sebenarnya adalah timing. Kapan itu dok? Kapan kalau mau lari, kalau mau sepeda, kapan sih yang paling bagus? Jadi gini, tubuh kita itu, kita harus paham dulu tentang tubuh kita. Tubuh kita itu saat memulai olahraga yang fisik, dia akan menggunakan, sobat sehat semua, menggunakan sumber energinya dari gula. Gula yang ada dalam darah kita. Setelah gula itu dalam tahap, karena dipakai itu berkurang dong. Saat dia nggak habis, tapi sampai tahap tertentu, gula nggak bisa lagi dipakai. Kenapa? Kalau dipakai lagi bisa pingsan orang. Akhirnya apa? Dirubah sumber energi jadi lemak. Itulah nanti stage yang kedua itu yang masuk pembakaran lemaknya di situ. Nah, kapan dia pembakaran protein? Kalau lemaknya udah habis. Kalau sobat saya lihat pelari-pelari maraton dari Afrika itu kan kering banget ya, nggak ada lemak. Ya karena setelah gula habis, dia skip lemak, langsung ke bakar protein. Akhirnya badannya makin kecil, pelari-pelari ultra maraton itu. Tapi kan lebih ringan dong larinya, jadi melayang. Tidak disarankan juga seperti itu. Jadi yang hubungannya dengan timing adalah olahraga aerobik, misalnya mau lari, pilihlah pada saat tubuh kita belum mengkonsumsi gula. Kapan? Pagi sebelum sarapan. Itu adalah timing terbaik kalau targetnya untuk cutting lemak, untuk membuang lemak, menurunkan kolesterol dan lain-lain. Itu sangat bagus di situ. Banyak mood boosternya juga, endorfinnya juga. Jangan disangka lari pagi nanti kecapean ngantuk seharian, enggak. Kalau sobat saya belum pernah coba deh lari pagi. Nanti takutnya jadi, tapi kalau jadi alasan di kantor nggak tahu juga deh. Lari pagi terus nanti tiba-tiba jadi males, gitu nggak tahu. Tapi sebenarnya tidak. Nah, jadi lari pagi itu timingnya adalah saat misalnya makan malam terakhir jam 8 malam, berarti dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi dia belum masuk gula nih. Minum satu gelas air, lari setengah jam. Itu pembakaran lemaknya jauh lebih cepat dibandingkan larinya sore.
Kenapa sore? Sore jam pagi udah sarapan. Iya, dan jam 10 tadi apa? Kopi susu. Jam 1 makan siang. Snack sore. Sebelum nge-gym ngopi lagi gitu ya kan. Jadi kapan mau bakar lemaknya? Iya benar dok. Saat lari dia masih mau habisin gula aja dulu. Bahkan gula pun belum habis sebenarnya kalau kita nge-gymnya sore. Latihannya sore. Jadi pemilihan timing untuk aerobik sangat mempengaruhi outcome-nya, hasilnya. Mungkin itu mungkin sobat sehat banyak yang belum tahu tuh yang seperti itu. Iya, memang banyak dok, saya sendiri nggak tahu itu. Iya. Karena memang kadang berpikiran aerobik itu yang ya dengan latihan otot, terus ada juga yang kan banyak tuh bisa aja di Google ya dok ya gitu kan aerobiknya. Kadang timingnya itu yang kita mungkin yang salah mungkin ya kayak dok ya. Ternyata memang bangun tidur, terus bisa sebelum sarapan kita olahraga dulu, mungkin kayak treadmill di rumah kalau nggak Di rumah aja, iya. bisa treadmill di rumah. Kalau Paling bagus sebenarnya kalau bulan puasa. Puasa panjang 14 jam, jangan habis sahur lagi, kenyang dong. Oh iya, sejam sebelum buka puasa. Oh iya. Itu nggak jadi dehidrasi dok, karena kan capek. Dehidrasi atau tidak itu sepertinya tergantung masing-masing aja. Iya, ya pasti dehidrasi lah. Nggak olahraga aja dehidrasi kan. Nah, jadi artinya ada kok orang-orang yang memang termasuk saya sendiri mencoba selalu kalau program paling cepat untuk menurunkan berat badan itu saat bulan puasa. Sebelum buka puasa kita olahraga seperti itu. Oke dok, nah berarti sebenarnya untuk mencegah itu gampang ya dok ya? Gampang kok sebenarnya. Hanya cuma niat sama kemauan aja kayaknya ini yang susah. Niatnya yang susah kayaknya ya. Niat gampang, eksekusinya ya mungkin seperti itu. Nah ini dok, sering juga kita dengar ada pasien yang tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Nah jatuh di kamar mandi. Terus bukan kepleset ya? Iya bukan kepleset. Bukan. Gak tahu juga ini. Iya kalau kepleset lain lagi kan. Terus tiba-tiba jatuh. Terus kira-kira kan keluarga bingung nih mau diapain nih? Maksudnya apa sih yang harus dilakukan untuk pertolongan pertama ya? Apalagi dari sobat sehat mungkin awam di rumah nggak tahu CPR atau nggak tahu BHD lah gitu. Apa sih langkah pertama? Berarti ini jatuh dengan kondisi tidak sadar? Iya tidak sadar. Pingsan lah. Pingsan. Di kamar mandi. Ya memang ini sifatnya bisa jadi macam-macam ya. Karena memang kemungkinannya bisa macam-macam. Bisa dia serangan jantung, bisa dia serangan stroke, bisa tiba-tiba dia gulanya rendah, drop, pingsan juga gitu ya. Jadi macam-macam seperti itu. Atau mungkin dia awalnya kepleset terus kepalanya terbentur. Bisa juga gitu. Jadi pahami dulu kira-kira mekanisme. Cuman kan nggak mungkin nih ngeliat orang tua atau keluarga. Ya tentu kita berharap tidak. Ada orang-orang yang kita lihat di kamar mandi. Ini kan nggak mungkin kita mikir dulu ya. Apa nih mekanismenya kan nggak mungkin. Yang perlu itu kan bagaimana pertolongan pertamanya. Yang pasti pertama ini berarti kita sudah masuk topiknya adalah ke bantuan hidup dasar sebenarnya. Bantuan hidup dasar itu yang pertama mungkin posisikan pasien segera di posisi yang aman bagi pasien, nyaman bagi penolong. Ya jangan cuman di tempat tidur lah dikerjakan, enggak begitu. Mungkin digeser sedikit, digeser itu ingat kita selalu memikirkan trauma. Mungkin dia ada terbentur leher atau bagaimana, posisi trauma, posisi memindahkan trauma. Jadi jangan diangkat. Kalau di mana-mana tuh di video Instagram, coba saya lihat tuh geretnya dua megang tangan, dua megang kaki kan, mindahin dari jalan. Itu sebenarnya sangat tidak disarankan ya. Kenapa? Kita kan nggak tahu ada cedera apa di tulang belakang seperti itu. Pilihlah misalnya di kedua tangan kita masuk ke belakang punggung. Jadi sehingga leher dia tidak bergerak, kejepit dengan dua ini kita tersangga, baru diangkat ke belakang, ditarik ke belakang, ditarik pelan-pelan ke belakang. Itu kalau sendiri. Nah, tarik aja ke belakang pelan-pelan. Kalau misalnya ada alasnya lebih baik bajunya saja yang ditarik. Seperti itu. Nah, sehingga dia posisinya fix, posisi tulang belakang. Setelah itu dicek ada nadi atau tidak. Yang pertama harus dicek ada nadi. Gimana cara cek nadi? Bukan di sini. Kalau di sini susah. Entah orang yang terlalu gemuk atau yang memeriksa belum biasa. Yang paling gampang ini ada garis leher tengah. Tarik dua jari ke pinggir, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Di situ ada denyut nadi. Kalau denyut nadinya aman dan berikutnya masuk apakah ada ngorok dan lain-lain atau tidak. Kalau tidak ada ngorok, nafasnya masih kelihatan, gimana ngelihat nafas, lihat aja dadanya masih gerak gak? Oke, baru telepon minta bantuan. Tapi misalnya saat cek pertama dia sudah tidak ada nadi, teman-teman harus lakukan resusitasi jantung paru. Sobat sehat harus belajar itu semua dan
Kalau saya tidak salah rumah sakit kita juga menyediakan pelatihan BHD Iya, ya. memang. Untuk umum bisa ya, Mbak ya. Petugas di sini juga walaupun nggak nakes juga harus BHD. Sebenarnya BHD itu adalah kemampuan dasar yang wajib dimiliki orang-orang yang bekerja di fasilitas publik. Karena henti jantung bisa terjadi di mana saja. Iya benar. Jadi guru wajib bisa BHD. Siapa lagi? Orang-orang di kantor-kantor pemerintahan itu wajib bisa BHD. Yang orang banyak datang ya. Iya. Yang penduduk-penduduk banyak datang, orang banyak datang. Di bandara petugasnya wajib BHD semua. Jadi bantuan hidup dasar bukan urusan nakes sebenarnya. Ini adalah urusan orang pertama. Karena yang menolong adalah bukan dokter jantungnya, bukan dokter IGD-nya, tapi orang yang di samping Anda saat itu. Siapa yang menemukan? Itulah intinya BHD, yang menemukan pertamanya. Benar dok. Saya rasa mungkin nanti kalau bagi yang penasaran bisa kontak ke Rumah Sakit Unan ya. Nah iya sih, bisa hubungi di kelas sini, bisa diundang. Ada ya memang Mbak ya? Ya, bisa pelatihan diundang. BHD untuk awam bisa ya? Iya, bisa kita diundang. Nah ini dok, nih pemungkas nih dok. Oke. Ini pemungkas terakhir dok. Nah kira-kira nih harapan dokter buat generasi muda kita supaya bisa sadar ya, self awareness ya terhadap kesehatan dirinya supaya terhindar dari serangan jantung atau penyakit jantung yang di usia muda ini dok. Kalian closing statementnya nih dok. Oh, oke, sekarang proses statement. Jadi sebenarnya memang fokus kita diskusi pada hari ini Sobat Sehat adalah bagaimana anak muda peranannya terhadap atau pemahamannya terhadap sakit jantung, serangan jantung. Dari tadi saya selalu bilang anak muda sekarang suka ngopi susu, suka ini, suka itu. Enggak, saya tidak menyalahkan itu. Tapi jangan lupa imbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Jalan pagi jalan kaki di pagi hari. Itu saja sudah cukup. Jangan kalori yang masuk banyak tapi malah yang keluarnya nggak ada. Jadi yang pertama saran saya adalah pahami faktor risiko yang ada di diri kita. Yang kedua, pahami gejala seperti yang sudah kita jelaskan tadi tentang serangan jantung itu seperti apa. Dan yang ketiga, harapan kita sebenarnya anak-anak muda diharapkan bisa menjadi advokat atau promotor untuk bisa menjadi yang bisa menggerakkan orang-orang di sekitarnya untuk bisa memiliki gaya hidup sehat. Agent of change gitu. Agent of change, berat kali agent of change. Iya, Untuk gaya hidup sehat aja lah dulu gitu kan ya. Nanti kalau agent of change berat kali dia. Tidur lagi dia nanti kan. Generasi mager ini. Jadi biar aja dulu, nggak usah jadi agent of change dulu. Tapi mulai dari diri sendiri karena orang paling percaya ngikutin kita kalau kita sudah melakukan. Jadi leading by doing. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan. Baik, nah Sobat Sehat, itu sesi terakhir kita bersama Dr. Tommy ya pada terkait tema kita hari ini bahwa serangan jantung ternyata bukan masalah orang tua saja. Nah, terima kasih banyak dok Sama-sama. atas penjelasannya yang sangat luar biasa ini dan mungkin banyak kita yang nggak tahu dok, yang udah banyak yang salah juga ini dok. Mudah-mudahan tidak semakin parno dan jadi makin self assessment. Iya itu makanya sudah terluruskan mudah-mudahan ya dok ya. Mudah-mudahan. Ya. Nah itu juga ya tadi ditekankan sama Dr. Tommy bahwa kita harus melihat faktor risiko apa untuk secara genetik ya dok ya, terus untuk habit kita juga. Nah bagaimana kita juga bisa menghindari semua faktor risiko untuk terkena serangan jantung ini. Nah dok, jangan lupa dok pesan ke Sobat Sehat dok untuk like, comment, and share YouTube kita Rumah Sakit Unan Official ya. Di situ banyak lagi topik-topik lain yang juga menarik ya, yang bisa teman-teman sobat tonton di sana. Nah, dan bagi Sobat Sehat yang mau berkonsultasi langsung dengan dokter kita ini, Dr. Tommy Daendes SPJP, ada di hari Rabu pukul 9 sampai dengan 11 siang. Ya dok ya? Iya. Oke, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Sama-sama.